tugas terbesar aku ngejaga hati aku, terus amanah untuk menjagain mamaku. Karena masalahku yang terbesar dan godaan ujian aku paling besar itu bukan sama orang lain, sama mamaku. Jadi kalau misalkan aku datang saat itu ke Teteh, Teh aku pengen dapetin yang bisa kasih aku rumah di Pondok Indah, besok langsung dapat besoknya. Satu titik fokus ditaruh di jidat, ya dia akan kelihatan aura sampai ke muka-muka, ke badan-badan. Oh, auranya yang dirubah gitu. Kamu nyakitin orang salah, kamu nyakitin orang yang kamu gak kenal, yang gak salah apa-apa sama kamu. Oh halo sahabat Dermaster, welcome back to Booster. Ngobrol santai bareng Dermaster, yeay. Suaranya mana? Wow. Yes, still with me RD Johan. Dan kali ini di episode ini aku happy banget ya, karena kedatangan seorang wanita cantik. Tapi ada tapinya nih sahabat Dermaster. Kenapa? Mantan dukun, tolong di zoom. Mantan dukun. Allahu Akbar, merinding tuh, lihat ya. Tapi tenang sahabat Dermaster. Itu dulu sebelum hijrah. Nah, tenang. Pasti semua sahabat Dermaster udah pada hafal sama wanita cantik ini. Karena emang se-viral itu ya dulu itu, sampai kita tuh sampai mengerti, oh seperti itu ya ilmu hitam, secara detailnya tuh dikasih tahu. Waduh, luar biasa ya. Udah langsung aja. Ini dia, ada Kak Ria Puspita. Yeay. Ketawanya tuh boleh nggak lepas itu ya kan. Jadi saya sebagai host tidak takut gitu. Ini ketawanya kayak begini. Ya ampun. Teria apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh, jangan galak-galak ya. Enggak. Nama saya ya. Saya agak gemeteran ini. Alhamdulillah baik Teteh. Baik, saya kalau jadi bintang tamu begini. Oh gitu. Kenapa? Kalau saya pecicilan bisa saya ngereok ke sini. Oh nggak boleh, jangan dong. Yang cicilan cukup aku aja gitu ya. Ya ampun. Ngimbangin. Bener ngimbangin. Tapi emang bener udah hijrah nih Teh. Alhamdulillah kalau dibilang hijrah sih saya masih belajar buat ilmu agama. Tetap Oke. masih belajar, kita masih belajar. Cuma setidaknya hijrahnya itu dari hitam, belajarnya sekarang yang putih yang baik-baik aja. Oh itu di booster, vitamin. Iya. Oh jadi kan putih kan dari helm gitu. Oh enggak ya itu ya ilmunya. Luarnya putih, dalamnya juga harus putih. Oh, karena kebanyakan sekarang luarnya putih, dalamnya hitam ya. Iya, mukanya putih, lehernya hitam. Wah, makanya ke Dermaster. Biar semua rata kayak gitu. Oh jadi istilah itu udah jadi lebih baik lagi. Dan sekarang tuh lebih fokus untuk bantuin orang gitu. Iya. Emang waktu dulu nyakitin orang? Iya, kita kan mantan tukang nyakitin ya. Ini mulut jangan terlalu lepas, sakit balik lagi gitu ya. Ampun. Nauzubillah menjalik. Jangan sampai istiqomah lah gitu lah Teh ya. Jadi Sekarang sekarang bantuin gitu. Bantuin dalam segi apa nih Teh? Kebanyakan orang yang sakit di dunia hitam itu kan psikisnya yang kena ya. Oh. Mentalnya mereka kena. Oke. Selain fisiknya mereka ngerasa mereka nggak bisa jalan, nggak bisa bangun. Ada yang paling parah itu sebenarnya mentalnya mereka, psikisnya mereka. Yang dikenain gitu. Karena kan mereka hawanya mau mati, nggak kuat terus jadi benci sama orang, terus suuzon ke orang. Betul. Nah itu dulu kita yang benerin. Kita benerin itu. Si mentalnya itu? Ya, Oh, karena syarat di Teheria itu kita yang syarat benar-benar harus dijalani itu ada 3. Happy, relax, tenang. Oke. Jadi senang, relax, baru kita dapat tenang. Makanya banyak duit, pasti semuanya ada di situ. Bener gak sih Teh? Oh nggak juga bener. Oh salah, maaf. Karena kalau banyak duit, biasanya yang banyak duit itu yang datang ke saya karena sering disantet. Waduh, nggak ada duit salah. Banyak duit juga salah. Jadi pengennya gimana ini ya? Tapi ngomong-ngomong tadi kayak tersakiti. Kalau aku nonton beberapa podcast yang Teteh datangin gitu, dulunya pernah jadi korban bully ya? Oh iya banget. Waduh, itu kayak yang justru yang menyakit itu adalah orang terdekat. Emang paling bener sih ya, kenapa sih orang terdekat kamu tuh selalu nyakitin kita gitu ya? Terus gimana Teteh bisa ngelewatin itu semua? Boleh diceritain gak sedikit? Sebenarnya ngelewatin itu semua saya nurunkan ego ya. Oke. Saya nurunin ego kalau benar banyak omongan di telinga saya, terutama dari almarhum papa saya kan. Kalau emang jadi orang baik aja. Kalau misalnya disakitin sama orang terima aja. Oke. Sekarang kalau kamu dendam sama orang, terus tiba-tiba Tuhan ngebalikin ke kamu,
yang tadinya kamu orang baik kan jadi orang jahat. Terus disakitin dapat hidayah dari Tuhan. Karena kan sekujur badan saya panas nih. Dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Panas, terus di atas kepala saya 1 jengkal tuh serasa kayak ada pusaran api gitu. Wow. Itu kan panas Parah banget, sih itu. panas banget. Bener-bener kulit tuh ngerasa saat itu tuh merah melepuh tuh ngerasain. Panas biru-biru. Terus saat itu saya turunin ego, saya ikutin kata papa saya. Dan kalau sampai sekarang bisa nggak teh untuk melewati masa dendam? Karena dendam terbesar saya itu sama orang terdekat. Dan itu bukan lagi deket banget. Darah saya ada di dia dan saya lahir dari rahimnya dia. Dan sampai sekarang pun beliau masih tinggal sama saya yang hidupin, saya yang ngerawat. Karena bagi saya ternyata dendam nggak pernah menyelesaikan masalah. Oh, sehingga dendam tuh. Tapi Teteh kok bisa sampai kayak kepikiran untuk menjadi apa ya, kayak mengambil ilmu hitam lah untuk jadi dukun. Itu emang kayak saking keselnya itu jadi mengambil jalan pintas kayak gitu. Ya itu tahun 2013, 2012 saya udah ngerasa sakit, capek banget. 2013 tuh itu udah jadi, udah jadi ilmu hitam. Jadi masa rulusnya itu kayaknya gue nggak bisa deh kalau gue terus-terusan diginiin sama lo dalam keadaan orang tua gue yang nggak bisa apa-apa. Jadi aku tuh bawa papa dan papa tuh selalu dibohongin sama mama gitu. Saat itu aku nggak pernah tahu yang ada di pikiran orang tuaku apa ya, karena kan kita belum pernah berumah tangga saat itu. Terus aku jauh dari mama baru aku tahu kalau emang di sana mama punya yang lain selain papaku. Oke. Gitu. Itu yang paling inti. Kalau dibully sama orang, aku masih bisa karena dari SMP sampai SMA aku punya kebal kan. Aku belajar ilmu kebal. Kayak ilmu rawa rontek gitu. Dari kecil. Heeh. Wah, emang udah keturunan kali Teteh punya. Kita belajar ilmu silat memang, Oh, oke. terus tanam badan. Jadi ilmu gerak panca tunggal kita juga punya. Kalau yang anak-anak suka beksi, suka silat, tahu IGPT, ilmu gerak panca tunggal, itu ngambil tenaga dalam kan, itu udah biasa kita lakuin. Terus tambah lagi naik, akhirnya melenceng ke ilmu hitam yang kebal-kebal tahan bacok dan lain-lain. betul. Jadi kalau disakitin sama mulut orang saya masih biasa. Paling ya karena emang saya orang miskin. Oke. Jadi sehingga Teteh lah proses perjalanan yang sangat menyakitkan membuat Teteh memilih jalan pintas untuk menjadi seorang dukun. Dan aku lihat katanya Teteh banyak banget nih ke tempat Teteh itu untuk masang susuk. Ya saat dulu. Emang se-worth it apa orang masang susuk Teh? Kalau tuh pasang susuk mereka yang memang kerja untuk hasil instan ya. Jadi kayak dia ada target, dia harus deketin tuh laki-laki karena memang kerjanya dia harus dapat kebutuhan dari laki-laki, apapun itu yang dia mau dari laki-laki itu harus dicapai. Kayak gadun lah gadun kalau zaman sekarang lah ya. Oh, my phone om. Itu Oke. pasti kita pasang. Oh, tapi mostly yang datang ke Teteh ini adalah orang-orang yang emang bekerja di dunia, misalnya tuh di dunia gelap juga. Atau ada juga nggak sih orang yang emang bekerja di dunia baik, cuman ingin mendapatkan, ini yang aku pengalaman Dio juga sih ya Teh. Misalnya tuh ada juga orang-orang kayak di kantor biar dipercaya sama atasannya banyak. kayak gitu juga. Tapi lebih banyak mana yang emang punya keinginan tulus kepada misalnya biar perusahaannya lebih sayang, atau orang-orang yang emang hanya untuk mendapatkan uang instan. Jangan kayak gitu ketawanya, jadi aku ikutan gitu kan, agak ngeri juga ya Teh. Ilmu hitam sayang. Jadi Yang emang hitam untuk hitam. oh seperti itu yang banyak kayak gitu. Tapi yang baik juga ada gitu. Dikit. Tapi kan itu juga maksud aku dengan kita datang ke Teteh mau saat itu ya, masa itu juga udah termasuk yang hitam nggak sih? Sebenarnya niat aja udah hitam. Udah Karena hitam kan di gitu. tempat aku semuanya serba instan. Jadi kita tuh ngejamin Kak. Kayak beda sama orang ngobatin kayak contoh nih ya. Dare Master. Saya datang ke Dare Master. Ya aku mau lah mukanya kayak kamu. Oh aku udah sekian lama. Kalau Teteh mau ya harus sekian lama juga gitu kan. Sama nggak perlu proses. Sama kayak orang non medis. Aku gitu. Aku yang putih sekarang pakai waktu. Kalau dulu besok jadi. Wow, jadi kalau misalkan aku datang saat itu ke Teteh, Teh aku pengen dapetin yang bisa kasih aku rumah di Pondok Indah, besok langsung dapat besoknya. Wow. Besok itu target kamu langsung kayak kamu cuma ngadepin mata kamu gini langsung iya mau. Seinstan itu Teh? Iya. Wow. Tapi ada efek sampingnya gak sih? Bisa kalau kita pakai susuk Touch up gitu? terus. Setiap Harus? beberapa bulan harus touch up. Oh, kayak gitu. Itu maksud aku tuh efek samping misalkan kalau nggak di touch up lagi? Mukanya dia langsung berubah.
Berubahnya itu drastis apa? Ada kalau masang misal di hidung atau dahi ya luntur bisa keluar susuknya atau dia menua tiba-tiba hancur. Waduh. Ada yang parahnya itu kalau memang dia kayak oplas buruk gitu, oplas gagal. Heeh. Kayak gitu ada. Bolong kayak gitu ntar. Astagfirullah, makanya kita yang bener-bener aja cari duit ya nggak sih Teh, ya kan? Nah, kalau emang kalau pasang susuk itu terlihat dengan bentuk fisiknya atau auranya aja Teh yang lebih menarik? Kalau Yang dibikin orang sama susuk. kalau orang lain kan mungkin ngelihatnya daya tariknya. Jadi kayak kalau orang lain ya, kalau orang lain yang dia tuju atau dia pakai susuk untuk semua orang ngelihat dia, itu biasanya kayak dia biasa aja tapi kok enak aja dilihatnya. Kayak bikin gue seneng penasaran deh, gitu iya. ya. Oh, oke. Jadi beda loh dengan cantik yang sama perawatan gitu. Kalau cantik perawatan kan terlihat beneran apa namanya itu hasilnya. Iya. Misalnya hidungnya jadi mancung. Ini walaupun hidungnya pesek tapi kalau dipakai susuk kita ngeliatnya mancung gitu ya. Oke, pasang susuk juga kali aku ya. Ya Allah, bercanda, astagfirullahaladzim. Jangan sampai, oke gitu. Iya udah cakep mau diapain Oh gitu. ya kan biar langsung dapat rumah Teh. Ya bener sih. Kalau gitu saya juga pakai. Iya, iya. Ma, lagi. aku kerja loh, Ma, bercanda ya. Takut orang tua nonton maksudnya gitu. Oke, oke. Nah, kalau susuk sendiri itu yang paling bisa memikat itu di bagian mana sih, Teh? Bagian mana? Iya, yang misalnya kalau udah pasang ya udah seharusnya semuanya, tapi yang paling bagus banget yang nampol tuh di mana aja? Ada 2 tempat. Di mana? Bibir. Bibir? Oh, lah berarti laki-laki tidak bisa ikut ya? Tidak bisa. Oh seperti itu. Oh pantesan ya kalau Ya. Ani, itu lagu loh ya. Oh, Ani, iya. aku lagu ya, jangan kesinggung ya. Itu sering di situ kali ya. Oh biar kenapa sih gigit? Pasang behel harusnya, jangan susuk, ya kan? Biasanya biar itu laki-laki nggak mau lepasin dia dan udah pokoknya terngiang terus. Jadi selalu oh pokoknya ayang gitu ya. Iya. Iya di dunia loh. Oh jadi kalau di mulut biar apa? Kalau dia ngomong ya. Iya gitu Dan ya? pokoknya nggak bisa kita nggak. Aduh bingung nih. Tadinya di rumah kita mau nolak dia gitu kan. Gue pinjam duit 100 juta 300. Terus itu tiba-tiba iya. Bukan di mata sebenarnya di bibir. Kalau di sini kan untuk titik fokus kita aja. Oh jadi di bibir? Bibir di atas bibir atau di sini. Kayaknya aku perlu deh biar kalau aku ngomong di TV orang selalu pada percaya oh ini pakai was ini terus gitu kan enggak? Enggak juga. Oh enggak juga. Ini jauh kan. Oh jauh beda ya. Oh aku kan memang niatnya memang aku tuh biar pakai skill aja gitu nggak usah pakai susu kayak gitu. Oh agak ngeri juga ya gitu. Nah kan sekarang treatment banyak banget yang sama tuh prosesnya. Kalau susuk itu ada nggak susuk yang cuma ditempel doang? Apa memang harus ditubles gitu? Tubles bahan kali ya. Kayak dimasukin gitu ditusuk. Sebenarnya susuk itu juga masuknya kayak kita masukin benang gitu loh. Oh. Dan tapi dia ngilang ke dalamnya, ngeresap ke dalamnya itu kayak udah. Ya goib ada sarananya. Oke. Ada bacaannya Ada sampai dia kan kalau orang cantik dipasang pakai benang itu kan cuma yang kelihatan si hidungnya atau titik fokus yang mau Betul, apa betul, nih betul. rahangnya atau double chinnya. Kalau ini enggak, satu titik fokus ditaruh di jidat, ya dia akan kelihatan aura sampai ke muka-muka ke badan-badan. Oh auranya yang dirubah gitu ya? Iya kan mandi juga. Kita mandiin juga. Oh mayit maksudnya dimandiin? Oh enggak mandi bukan. kembang. Oh mandi kembang. Tengah malam enggak? Enggak. Oh jangan kau lakukan. Oke, nah seandainya pasang susuk terus tiba-tiba karena dia ngerasa aura aku udah cakep banget nih, aku pengen treatment juga nih kayak tanam benang. Tabrakan enggak? Kan bahaya, ntar ambulans susah nyarinya kan kalau di dalam tabrakan antara susuk sama benang. Enggak ya? Enggak juga, cuma kebanyakan orang-orang yang pakai susuk itu lebih hati-hati. Lebih hati-hati, tapi ada juga yang memang dia pasang susuknya yang tarifnya mahal, jadi mau diapain pun muka, mau di treatment apa-apa ini ono enggak ngaruh. Karena yang dia pakai susuknya itu bukan untuk mancungin, bukan bibirnya jadi kayak pasang silikon, enggak. Tapi dia pakai susuk itu untuk auranya narik gitu. Memang kalau susuk itu emang ke bagian aura ya, bukan ke Iya. bagian bentuk. Tapi kan menurut aku kalau kayak gitu akan long last nggak sih? Kita maksud aku bertahannya berapa lama gitu? Paling lama itu 5-8 bulan. Terus ntar harus touch up lagi. Terus nanti ada sesinya dia per tahun, ada sesinya lagi tahunan lagi. Ya kan orang juga capek kan, nominalnya makin tinggi makin mahal. Oke, berarti menurut aku ya kan aku sih kalau ya realistis aja ya, misalnya kita kan kalau namanya orang pengen berubah ya bukan
kayak hanya di aura aja, tapi kan pengen treatment tuh kan pengen berubah kayak ya hidung makin mancung, bibir berem-berem gitu kan, pengen jadi merah juga bibir, muka jadi kecil. Berarti fungsi dari susuk itu nggak kelihatan dong kalau misalkan hanya aura doang. Berarti cuma dapat di auranya aja gitu. Iya, dan orang ngelihatnya dia itu si orang yang pakai susuk itu cantik banget gitu, padahal mah kagak. Oh, kayak gitu. Nah, ada susuk yang bisa digunakan untuk satu target, ada susuk yang digunakan untuk semua siapapun yang ngelihat dia. Oke, biasanya itu yang lebih banyak diminati? Satu Aja. gitu. Oh, memang pasti Biasanya yakin gitu. kebanyakan Oh, untuk gitu. kayak cowok yang dia suka. Jadi dibilang pelet, kalau pelet sama susuk itu kan bedanya. Kalau pelet dia tidak kita tanam apapun, kita tidak tanam, tapi ngejurus satu orang ini cukup kamu bayar saya, saya kasih ajiannya syaratnya di rumah. Nanti kalau ketemu orang itu misalnya minyak wangi semprotin atau apa, itu orang mau tidur mau apa pokoknya kepikiran. Aduh. Itu kalau pelet. Kalau susuk misalnya aku mau pasang susuk biar si A ngeliat aku cantik gitu. Nah itu nggak perlu bentuk hidung atau yang lain, bisa juga jadi aura. Jadi dia yang bisa ngelihat seger enaknya cuma kamu doang gitu. Oh, oke. Kalau yang lain biasa aja gitu ya. Oke, Cuma oke, kalau oke. sekarang kan orang taunya kalau pasang susuk itu biasanya hidung biar tinggi, ini enggak Betul. salah sebenarnya. Iya, kalau hidung pengen tinggi mah di benang ke dermaster itu mah. Iya kan? Ngapain ke duku? Nah, oh ede. Belum. Oh, belum. Belum. Oh, belum. Ya udah begini aja gitu. Mau ya. ngetes. Oh, mau ngetes. Oh. Tinggi enggak gitu. Oke, oke. Nah, kalau Teteh nih, kalau aku balikin lagi, Sadek kan udah kayak gini, berarti kalau kamu menjadi orang awam, kamu bakal pasang susuk atau kamu bakal treatment aja? Saya dari dulu nggak kepengen pasang susuk karena saya takut. Takut saya pasang Oh, masangin nggak takut? Enggak, saya takutnya itu cuma satu doang. Oke. Laki-lakinya emang beneran dia mau sama saya nggak punya target laki-laki. Jadi lebih baik saya treatment aja. Ya udahlah, jadi pengennya Teteh itu treatment aja gitu. Udah pernah nyobain treatment ke Dermaster? Udah. Udah. Apa tuh kalau boleh tahu treatment yang dipakai? Ada suntik whitening, Aha. terus laser pico, Heeh. terus aku ada booster, terus Heeh. banyak sih. Tapi yang terakhir ini yang bikin aku sampai hampir mau 1 bulan gak ada syuting itu fraksional RF laser. Oh, oke. Kok sampai satu? Oh, itu mungkin 14 ini. hari. 14 hari, 14 iya. hari. Terus aku masih takut karena kulitku kan agak oily terus sensitif Sensitif juga. Oh, jadi mungkin ya balik lagi sih, namanya kalau treatment itu balik lagi ke tubuh kita menerima kayak gimana. Ada yang emang cepet. Aku waktu itu enggak kok, aku seminggu aku masih bisa langsung gitu. Kayak ngilangin bekat-bekat yang udah selesai, ininya selesai, aku udah bisa gitu. Tapi ya nggak terlalu ini. Tapi emang yang dirasakin apa setelah melakukan laser tadi? Kalau kemarinan belum, karena kan masih merah banget. Terus terakhir baru beberapa minggu yang lalu, terus kalau malam tuh abis pakai krim muka gitu, ya juga ya. Gitu kayak aduh, akhirnya happy bersih. gitu ya. Karena sebelum ke dermaster itu aku punya masalah kulit, Kak. Jadi kulitku itu sensitif. Oke. Nah, aku dapat reviewan, maksudnya dikirimin untuk endorse, tapi mereka mintanya cuma review doang, jadi kirim barang. Tolong teh gitu, Oke. nih krimku. Ada 3 krim, tapi yang satu ini nih mungkin di aku yang nggak cocok ya. Mukaku tuh merah, Kebakar banget. merah kayak orang dipiling tiap hari. Aduh. Terus perih sampai si alat dermaster baru nempel gini aku udah nangis. Aduh. Karena perih banget, terus dicuci sama nurse kan, sama suster. Iya, Udah nggak kuat aku nangis. Itu sampai segitu parahnya. Tapi sekarang alhamdulillah udah baik. Terus jadi ngeflek gitu di Udah, sini iya. sama di sini. Aduh, jangan deh lagi. Misalnya jangan kayak nerima abal-abal lah. Misalnya kita kalau udah ke klinik yang udah terpercaya seperti Dermaster nih, menurut aku kayak udah kita keluar udah cakep aja gitu loh. Keluar. Iya. Ngerti. Makanya Saya coba tega. bener. Coba belajar dulu ya kan, susuknya itu benang, filler. Kan jadi kan cakep, auranya bagus, hasilnya bagus gitu kan. Saya kagak bisa nolak. Oh, betul. Enak kan dia ngasih, tapi kata suami saya, itu kamu cocok nggak? Oh, karena saya nggak pernah pakai krim, pakai aja. Terus dokter langsung, aduh Karya parah banget, udah. Karena parah banget. Tapi ini langsung diatasin sama dokter Dermaster, langsung selesai, clear masalahnya. Aku balik hari itu datang, terus aku suruh nunggu seminggu karena nurunin dulu kadar merahnya. Langsung datang, langsung bisa laser. Oke. Langsung laser pico, suntik-suntik, NCT dan lain-lain. Terus kulit aku alhamdulillah udah sehat. Lebih lembab, lebih bersih juga gitu, bersih ya.
Sekarang seneng. Oh, oke. Kalau di dalam kamar sama suami udah pede. Oh, takut. Tapi ada sekali aku ngelihat misalnya kan namanya manusia pasti kalau lihat yang ini lebih bagus. Tapi sebenarnya tekstur kamu tuh lebih healthy mas aku. Kamu pakai make up tapi kelihatan kayak menurut aku kulit yang bertekstur tapi beneran kayak alami itu jadi kayak nggak kelihatan kalau kamu habis treatment. Iya, cuma sebenarnya. nggak enaknya kan kalau lagi deket orang putih kayak kamu. Dulu aku ngumpetin tangan begini karena tanganku hitam. Sekarang lebih sehat. Bener kayak gitu. alhamdulillah. Makanya kan dari master nanti injection yang lain-lain ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ada cerita nggak sih katanya kalau aku denger-denger nih ya, dia tuh sering ada beberapa teman juga mungkin yang emang sering kedukun lah gitu. Kalau orang pakai susuk, itu emang yang terlihat badannya tuh kayak bintangnya aku, Sagittarius, setengah manusia, setengah hewan gitu. Kalau temen aku semua kayak hewan. Oh, iya benar. Ut. Bercanda ya temen ya. Oke. Gitu. Emang kelihatannya seperti itu? Enggak juga sih sebenarnya kalau dilihat kayak manusia setengah manusia terus ada hewannya itu mah siluman bener-bener. Tapi Oke. kalau susuk itu kan kita ngelihat yang orang spiritualis itu kelihatan jelas benangnya kelihatan. Bentuk kalau dia pakai emas kan biasanya kayak gabah ya kecil itu ya titik-titiknya kelihatan dia masang pakai apapun ya kita kelihatan karena kan Oke. mata kita memang hadiah dari Tuhan gamblang banget Oke oke gitu. oke oke. Jadi kayak misalnya aku tahu si A ini suka treatment, tapi aku tahu di balik treatmentnya itu dia pakai susuk. Jadi cuma oh oke dia double, cakep juga dia. Oh jadi lebih keren gitu loh ya. Ya kerennya biar orang lain gak ada yang tahu menutupi itu. Oh jadi kan ya dia merubah dirinya juga mengupgrade istilahnya kan tadinya hidungnya mendelek sekarang jadi naik gitu kan dagunya tadi yang ada jadi lebih runcing, lebih tirus tapi auranya tetap bagus kayak gitu. Oh oke 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 oke. Sebenarnya efek samping susuk sendiri itu apa sih sebenarnya? Selain harus di retouch, misal aku tuh selain dan muka apakah kita bakal misalnya tadinya kita berpenghasilan gede tapi after itu kita bakal jadi lebih terzolimi kah atau apa? Ya kan dibalik semuanya hal hitam itu pasti ada hidayahnya ya. Iya pasti. Apapun yang kita tabur pasti kita tuai gitu. Orang pakai susuk kan biar kelihatan wah dan lain-lain. Saat kita tidak mampu untuk retouchnya itu, yang penting kuncinya di retouchnya itu ya, nambah lagi. Kalau misalnya memang Tuhan, apalagi Tuhan udah nentuin hidayah, dia bisa tiba-tiba hidungnya kenapa, tapi orang tuh bisa lupa sama dia segitu. Emang. Oke. Tapi kalau hidayah Orangnya benar-benar jelek. tapi misalnya kalau hidayah dari Tuhan itu sih sebenarnya nggak bisa kita tolak ya. Nah, misal aku kayak Teteh juga nih hijrah gitu kan, pasti banyak banget nih hidayah yang dikasih sama Allah. Berarti kamu apa yang membuat kamu pengen, oke, kayaknya gue harus berubah deh, gue harus jadi ke jalan yang lebih baik lagi gitu. Hambatan apa aja atau ada pernah mungkin ada beberapa orang yang dikasih kayak mimpi atau kejadian atau sesuatu yang membuat kamu kayak oke, aku harus stop nih di sini untuk menjadi dukun gitu. Aku harus jadi orang yang lebih baik lagi ke depannya, jauh lebih ngebantuin kan kalau kemarin sama-sama ngebantu kan, jadi dukun ngebantu orang tapi dengan cara yang jelek. Kalau sekarang kan tidak gitu. Kalau dulu mungkin yang udah tahu ceritaku soal tentang ilmu hitam, aku kan sebenarnya baru sounding ceritaku tentang ilmu hitam, telur santet dan guna-guna. Sebenarnya banyak banget ilmu-ilmu yang udah aku pelajarin tapi aku nggak pernah sounding ke apa YouTube atau kemana-mana karena pertanyaannya yang itu mulu gitu kan. Kalau hijrahku awalnya aku mau ngerjain orang Kalimantan. Itu bosnya si pasienku yang datang nih, si orang tersangka ini datang minta tolong kerjain bosnya. Aku kerjain dalam 1 minggu lumpuh. Ternyata dia itu ada persaingan bisnis gitu. Waduh. Nah, udah selesai, pokoknya intinya atasannya lah gitu. Baliklah dia ke kampung atau orang kampungnya, intinya dia ternyata cucu satu-satunya kepala suku di sana. Oke. Ketua adat di sana. Apalagi Kalimantan kan ya. Nah, udah lagi ngerjain dia, ternyata aku dibalikin sama dukun, sama orang itu. Jadi aku didatengin orang tua, kakek-kakek, banyak tatonya gitu. Dia ngomong dengan bahasa dia, saya bilang, gua nggak tahu apa yang lu omongin gitu. Terus dia kasih pasang si cucunya itu. Terus ada dia ngomong bahasa Indonesia, kau sakiti cucuku, aku akan sakiti kau. Tapi kau kalau mau bersumpah dengan ilmumu, mau hilangkan, kau tobatlah sekarang nak, gitu. Oke. Dia nyuruh aku tobat tapi ya adu mekanik dulu deh gitu kan bahasanya ya. Ternyata pas aku serang wallahu alam aku nggak pernah tahu apa itu memang suku dari Dayak itu ya atau itu malaikat. Tapi intinya
aku karena orang Kalimantan, aku dibantu untuk jadi kayak sekarang. Oke. Ternyata orang Kalimantan itu yang aku pikir gini, dia bukannya jahat, tapi dia malah sebenarnya ngingetin aku loh. Lu mendingan pergi aja udah, Oke. tobat gitu. Oke. Karena jangan sampai lo ngerasain kayak cucu gue yang ngelakuin. Oke. Akhirnya di masa itu dapat tembakan, aku kepental karena beberapa bejana aku udah pecah kan. Terus kebakar, tempat aku praktek kebakar, badanku juga kebakar. Kita keluarnya itu tuh yang cuma selamat aku karena aku inget banget aku ditolongin sama anak ambarku anak aku yang keguguran. Itu di dekat sumur di belakang tempat aku praktekkan. Yang lain 4 orang nggak selamat, yang 1 kabur. Aduh. Serem juga ya. 4 orang itu anak buah aku semuanya. Oke. Mati di tempat. Kebakar. Nah pulangnya pun pulang goib, aku ditolongin sama orang goib juga karena di situ nggak masuk logika. Aku tiba-tiba suruh jalan ke pohon karena aku udah ditolongin bapak-bapak sama anaknya ke rumahnya dia, rapihin badan, aku diobatin, terus aku suruh keluar ke pohon deket rumahnya dia. Naik di situ ada kendaraan, memang iya kayak aku naik mobil tapi baru duduk tiba-tiba udah di depan rumahku, aku turun. Tapi semua orang ngeliat aku tuh jalan kayak ngos-ngosan gitu, capean iya. gitu. Oh, tapi perasaan aku tuh sebentar banget. Oh, oke. Masuk ke dalam, aku pulang ke rumah karena aku memang tinggal sama papa ya, tinggal berdua doang. Terus aku bilang, "Pak, aku mau ke rumah mama sebentar," aku gitu. Mau ngapain? Ternyata aku masih sempet-sempetnya nyari barang-barang aku. Aku masih mau niat balikin dia. Nah tapi karena nggak kuat jalan, papaku yang bantuin itu sekujur badan panas banget. Panas banget. Jadi dari situ mulai papaku ngademin dengan doa-doa, aku tetap nggak mau ngikutin papa bilang ayo ucap 2 kalimat syahadat, tobat. Sudah orang baik itu harus kembalinya baik. Kalau kamu memang benci sama orang, dendam sama orang, kamu sakitinnya kamu nyakitin orang salah. Kamu nyakitin orang yang kamu gak kenal, yang gak salah apa-apa sama kamu. Tapi kamu lampiasin ke mereka sampai akhirnya aku gak tahu itu Allah kasih malaikat atau memang pendengaran aku salah. Tapi itulah kunci pertama aku tobat. Aku lagi tidur, papaku di sampingku lagi bacain doa al-muluk. Terus aku denger 3 kali ngucap mantra buka. Baru terakhir kayak pecutan gitu, kayak geledek, aku bangun. Langsung aku minta dibantu aku 2 kalimat syahadat. Karena setiap yang aku tahu, setiap papaku bacakan 2 kalimat syahadat atau doa-doa ayat-ayat Al-Quran, itu badan aku tuh dingin, enak, gak sakit. Dari situ aku mulai baca syahadat, aku mohon ampun, aku sholat tobat, aku bilang sama papa, bantuin aku. Untuk hijrah gitu. Hijrah perlahan di rumah sampai orang nggak ada yang tahu cuma almarhum papaku dengan dulu aku punya mantan suami. Jadi terus akhirnya aku divorce sama mantan suamiku karena dialah orang yang seneng banget aku di ilmu hitam karena kan genre kita itu kan anak-anak rock and roll jalanan. Gila ya. Bener-bener. Karena dulu hidupku ya duit setan dimakan jin. Oh betul. Jadi kerjaanku aku dapat duit dari pasien, buang lagi aku mabokan, aku tukang clubbing dan lain-lain. Dukun ajaib kalau dulu. Oke. Dukunnya serba ini ya, bisa duga, minum alkohol. Aduh agak ngeri juga nih sama dia. Tapi ketika setelah hijrah nih teh, pernah nggak ada kayak godaan balik lagi gitu? Itu gimana hambatan yang teteh, misalnya itu kan sebuah hambatan dong, kayak aduh kayaknya enak, udah deh hijrah ternyata nggak enak nih, ternyata misalkan biasanya kan kita dikasih enak dikit terus dibalikin gak enak lagi, terus gimana tuh ngatasin si hambatan tersebut sehingga teteh tetap stay sampai saat ini? Ada godaannya sekarang. Di saat aku lagi viral, di saat Allah naikkan derajatku, Allah tinggikan lagi rezekiku, aku di banyak orang yang tahu aku, malah disitulah posisi aku yang sudah sekian tahun aku mulai merendah sama Tuhan, di sini malah netizen lihat, ketikan tangan netizen itu menyakiti hati aku loh. Terus banyak banget yang bilang, aduh pokoknya yang kayak seakan-akan tuh udah deh kayaknya gue kalau jadi orang baik pun lu nggak percaya. Betul. Lu mau ngetes, kalau mau ngetes berarti gue harus balik dulu yang ke dalam. Mereka istighfar lagi, astagfirullah. Mereka tuh selalu nggak baca hashtag yang ngebesar mantan dukun santet, tapi kayak lo dukun santet, yaudah nih coba santet gue. Hah? Ditantangin? Ya. Dukun ditantangin itu dulu. Enggak, sekarang udah enggak ya, sekarang enggak loh. Terus kayak misalnya kalau kerja gitu kan, sekarang
banyaklah pengkhianatan dunia entertain kan banyak ya. Betul. Jadi kayak aku tuh kaget gitu. Aku kaget di dunia entertain kayak enggak deh, aku nggak mau di dunia entertain kayak takut banget. Terus kayak kita ngomong gitu, mau cerita, mau apa. Jadi aku, ya itu tadi aku bilang banyak cerita aku, pengalaman aku. Aku belajar buat jadi guru tumbal. Aku belajar ya. Jadi orang yang datang mau berguru buat dia Numbalin orang. kaya, iya, Allahu buat Akbar. ngayain diri dia. Ngipri gitu-gitu. Aku belajar. Ngipri itu apa? Ngipri itu kayak misal orang datang ke tempat aku mau kaya. Nah, aku megang ilmu kan dulu kan ada ngipri monyet, Oh, ngipri pesugihan. bulat, pesugihan, Oh, nyugi. oke. Berarti kalau pesugihan monyet itu ntar matinya jadi monyet. Ya, begitu. Oh, dia ngeri juga ya. Oke. Jadi kalau dulu itu aku mau ngomong kan karena temenku yang namanya Prasojo. Kalau sekarang kayaknya tak dulu deh, cerita yang kemarin aja orang selalu bilang ada kadang netizen bikin aku sakit hati gini, cerita di tempat kayak yang ini ceritanya ini, yang ini terus yang mau dipercaya ya, masa iya setiap orang kan nanyanya beda-beda, aku jelasinnya juga yang beda gitu kan. Makanya ada di dunia entertain kayaknya aduh kok penuh dengan kemunafikan ya, sedangkan kalau aku itu nggak suka gitu ya, aku bilang suka enggak, capek enggak gitu. Kalau di pas semenjak di entertain banyak banget dunia hal dan hal-hal yang baru, terus mulai dikenal orang, jadi nggak bisa kan kalau di jalan nggak, ya harus jaga image lah bahasanya gitu. Iya pokoknya sekarang lah lagi diuji gitu. Oke. Diuji. Nih, ya, netizen. Ingat orang udah baik didukung, jangan didukung balik lagi jadi jahat. Entar yang berabe lu juga, lu nantang-nantangin, kalau udah disantai aja nangis-nangis tuh balikin kayak gitu. Oh jadi memang netizen Indonesia ini memang adalah netizen yang punya mulut itu mulut dakjal gitu ya. Jadi emang buat teteh mungkin yang baru terjun ke entertain dan sekarang mau dikasih banget sama Allah adalah kenikmatan lah gitu, harus istiqomah sih kalau menurut aku ya. Jangan hiraukan, biarkanlah netizen tuh iri sebenarnya. Dia pengen viral tapi nggak bisa. Kalau Kayak itu gitu. ya kadang ada juga aku pengen, kan aku orangnya agak sedikit emosionalis. Udah terlihat sih ya. Saat aku lagi viral ada dia ahli spiritualis juga, cuma nggak terkenal, bukan artis gitu kan, yang lagi viral juga dia bawa-bawa namaku gitu. Apa itu orang katanya udah hijrah tapi pakai gini dan segala macam, kan emosi. Iya pasti Ya. itu ya. Saya cuma bilang sama asistenku sama suamiku, lu cari di mana tuh channel YouTube ya, gue mau datengin. Kalau dia punya toko juga kak sama kayak gue tokonya, jam musik gua, jadi aja diri dia sendiri. Bener. Allah udah ngasih rezekinya masing-masing. Tapi pengen banget kalau dulu aja lu begini lu habis. Aduh, untung ya sekarang Teria udah enggak ya. Aku juga kayaknya kalau Teria zaman kayak dulu aku cuman baca aja kayak nggak usah improve. Ya teh gimana teh gitu. Aku ngedukung aja, takut ya kan gitu. Nah teh balik lagi nih, misalkan ini sudah selesai, mungkin ini adalah salah satu part kehidupan teteh yang dari hitam ke baik. Nah waktu kecil nih teh, kan teteh katanya ngerasain banget kayak apa ya, anak yang emang kurang kasih sayang orang tua gitu. Dan nggak mau dong hal itu kayak dirasain juga sama anak teteh Ria gitu. Kalau untuk kasih sayang orang tuaku sebenarnya sepenuhnya aku dapat dari kecil. Dapat banget. Aku mulai nggak dapat kasih sayang orang tua itu semenjak kita udah malah dewasa ya. Karena mamaku itu kan terlalu nyanyi dan kelaki banget gitu. Tambah lagi kan papaku stroke. Jadi kalau masih kecil itu aku biasa aja tetap kayak anak-anak lain, diurus mamanya, diurus papanya. Cuma memang bedanya satu keluargaku itu paling beda mamaku. Mamaku itu nadanya dia ngomong kayak preman. Memang begitu. Jadi aku pun kadang suka memarahin dia, jangankan gue memarahin nih adik-adiknya, kakak-kakaknya, sampai emaknya aja bingung kenapa anak gue yang beda dia doang. Mamaku tuh kalau ngomong kasar. Mamaku gampang banget ngeluarin kata-kata ragunan. Oh wow. Serius, sampai ke anak buahku sampai sekarang juga gampang. Emang dia begitu. Oh tapi memang kayak dia. Emang udah wataknya dia gitu loh. Oke gitu. Jadi, tapi sebenarnya orangnya baik mama. enggak juga. Dia matre banget soalnya. Iya dia bener matre. Jangan bohong lu matre kan. Mama saya sering nonton YouTube jadi suka dia gini, apa sih emang gue matre? Lo kalau nggak matre, gue nggak puyeng ngurusin gitu. Kalau mamaku tapi aku sayang sama dia. Karena semakin sering aku marahin dia tuh kayak semakin takut kehilangan dia kan. Dan gimana pun dia ibu. Jadi kalau sekarang aku treatment ke anakku, aku nggak mau marahin kayak mamaku ngata-ngatain aku gitu. Betul. Kalau mamaku kan doyan ngatain, doyan nyumpahin. Kayak, sumpahin lu mati aja. Iya gitu. Dan itu terjadi sampai sekarang.
Sampai sekarang? Sampai aku udah keluar kota pun dia bisa marah nggak diajak gitu. Kan udah tua ya, Iya. kesianan dengkul dia Bener, sakit bener, ya bener, kan. bener, 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 bener. Dia sakit hati kesinggung ya, biarin aja lu ntar jalan mati lu gitu. Jadi sekarang tugasku paling besar itu eh, bukannya lagi apa ya sama orang lain, tapi tugas terbesar aku ngejaga hati aku, terus amanah untuk menjaga mamaku. Oke. Karena masalahku yang terbesar dan godaan ujian aku paling besar itu bukan sama orang lain, sama mamaku. Oh, sendiri, oke. Karena aku kan Iya, tinggal punya satu doang mama. betul. It's good sih menurut aku ya, kadang ya namanya anak ya mau dibelah kayak gimana pun ya itu tetap orang tua kita gitu kan. Kita juga tidak bisa milih mau dilahirin dari orang tua yang kayak gimana. Nah, mungkin Teteh bisa kasih saran juga mungkin buat sahabat Master yang punya cerita sama kayak Teria yang mungkin punya mama yang super extraordinary lah istilahnya ya kan. Karena suka marah-marah, mungkin bisa dikasih tahu saran-saran gitu. Gimana biar tetap bisa ya udahlah lo mau kayak gimana pun mah gue udah gitu. Kayak ujiannya udah dilolosin aja setiap hari gitu. Sebenarnya kalau untuk anak perempuan, aku dulu nggak pernah bisa ngomong buat kasih masukan apapun karena aku belum ketemu jalannya. Selama 30 tahun aku hidup, aku nggak pernah ngerasain jadi manusia layaknya manusia. Hidup dengan berkecukupan aku nggak pernah. Wah mau nangis. Jangan dong. selama Tapi nggak apa-apa tiga- ya. Biar rating naik. Nangis, Oke. nangis. Selama aduh kalau itu nggak bisa. Selama 30 tahun aku nggak pernah jadi perempuan yang diperempuankan sama laki-laki. Jadi aku selalu jadi istri plus suami. Tapi baru tahun ini baru ibaratnya baru ketemu sama suami. Aku baru hidup layak, ngerasain hidup layak, berkecukupan. Terus aku baru ngerasain yang namanya jadi perempuan yang tepat dengan laki-laki yang tepat. Jadi kalau sekarang aku cuma mau bilang sama kalian yang nggak pernah ngerasain kasih sayang ibu, nggak pernah dianggap sama ibunya, selalu crush sama ibunya atau sama ayahnya. Untuk yang cewek, memang kalian butuh bantuan dari suami. Kamu cari pasangan yang menghargai kamu dapetin pasangan dari keluarga yang menghargai kamu, mencintai kamu. Suatu saat nanti omongan saya pasti kamu akan rasain. Karena sekarang aku lebih dekat sama mertuaku dibandingin ke mamaku. Jadi aku ngerasain yang namanya cinta kasih sayang mertua. Aku juga ngerasain emang benar perempuan kalau udah di tangan laki-laki yang tepat itu tepat banget. Karena suamiku bisa jadi abangku, bisa jadi ayahku. Karena aku kan orangnya introvert. Aku nggak bisa sih sebenarnya ngomong-ngomong kayak gini. Aku lebih nutupin apa yang masalahku karena aku suka ketawa. Jadi orang nggak pernah tahu kalau aku sedih, aku punya banyak masalah. Yang tahu cuma suamiku. Jadi ngatasin dari nol kemarin sampai sekarang aku baru bahagia di tahun 2020 saat ketemu sama suamiku. Alhamdulillah ya. Ya sampai sekarang aku sudah punya anak. Terus suamiku dengan aku kita sama kalau aku kan anak dari suami bawa anak, aku pun deket sama anaknya walaupun ya namanya mantannya dia masih tetap belum bisa nerima, aku maklumin. Tapi yang di sini kalau kalian mau tahu rasanya jadi Teria gimana ngimbanginnya, dulu aku nggak bisa jalaninnya. Aku tetap dari dulu jauh sama mama. Aku baru deket sama mama. Walaupun aku sudah hijrah, aku baru satu rumah sama mama itu di saat aku hamil anakku. Jadi suamiku inilah yang bawa aku buat ya udah kamu tuh harus ditemenin mamahmu. Tuh kalau dulu walaupun aku hijrah aku tidak tinggal sama mama, aku ngekos sendiri. Aku nggak pernah suka sama mamaku dulu. Dan sampai sekarang ya mudah-mudahan kalau mama ngeliat, mama tahu kerjaku buat mama, buat keluargaku, bukan buat aku sendiri, biar mama sadar kalau selama ini yang aku jalanin itu nggak gampang, berat banget. Kamu cukup jadi host, cukup jadi artis, tapi aku berangkat dari masa lalu yang sebegitu pahit. Dijadiin film pun itu bukan monopoli bisnis. Kalian nggak ngerasain mau mati gimana? Kalian nggak ngerasain gimana berjuang dengan papa cuma berdua doang? Gimana berjuang dengan semua kemunafikan manusia? Berjuang gak punya apa-apa, dihina, ditindas sampai sekarang punya, kalian rangkul aku. Kalian anggap aku ada. Kan aku harus ngobatin dulu penyakit yang kemarin. Dan sekarang aku kerja, aku bukannya mau buang mama, enggak. Aku sayang banget sama mamaku. Sampai sekarang mamaku masih ada, aku lagi ngebantuin mamaku menjadi ibu-ibu seperti ibu kalian. Yang support anaknya, yang sayang sama anaknya. Mungkin terima kasih ibuku gak pernah kayak ibu kalian. Aku cuma minta doain biar aku kuat. Ngebuktiin ke mamaku kalau cinta kasih sayang anaknya itu besar dari dulu. Bukan aku benci. Aku gak mau mamaku di tangan laki-laki yang salah. Karena laki-laki yang salah pasti nonton.
Dimanapun aku podcast, dia nonton. Kalau dia yang udah ngancurin keluargaku. Keluarga kami dihancurkan sama laki-laki, makanya aku sampai sekarang nggak mau. Aku nggak mau banget mikirin orang lain, aku cuma mau mikirin suamiku, aku, mamaku, mertuaku, kita semua bahagia. Jadi biarin aku kerja, mau sampai kapanpun buat mereka senang. It's good. Ya, biar mama tahu. Karena mama tuh cuma mikirinnya aku enak aja. Ya namanya juga orang tua kan pasti apalagi kalau udah ngelihat anak yang sudah bekerja keras, sudah ada hasilnya pasti ngerasa oh ya udah padahal kan belum tahu nih bagaimana prosesnya gitu. But kamu adalah wanita paling kuat yang aku temuin hari ini, Teria gitu. Mungkin sahabat dari Master juga. Mungkin ini Teria ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada orang tua mungkin yang di luar sana yang mungkin orang tuanya agak sedikit extraordinary yang seperti orang tuanya itu apa sih yang harus dilakukan ke anak sebenarnya? Apa sih orang tua tuh harus kayak gimana ke anak biar kita tuh tidak mendapatkan trauma-trauma yang emang susah sebenarnya harus disembuhin, harus pelan-pelan dan itu butuh proses lama. Sebenarnya kita itu kan udah masuk ke zamannya udah milenial ya. Kita bilang zamannya udah akhir zaman malah. Sudah semakin tua, jadi kalau misalnya pakai caranya nenek-nenek dulu kayak marah-marah atau dengan keras kayak zaman sekarang tuh nggak kena. Anak itu lebih egonya tinggi. Jadi kalau kita mau punya anak, jadikan dulu anak kita itu seperti kita. Kita nggak suka apa, kita kan nggak suka dimaki-maki, kita nggak suka dipermalukan di depan umum. Tolong ngomong sama anak, diajak masuk, dengerin dulu dia mau ngomong apa, baru kita kasih solusinya. Kalau dia tetap kekeh dengan pendapatnya dia, dengerin dulu, lihat dulu pendapatnya, tapi jangan pernah kayak ngebiarin, tapi anggap kayak layangan, tarik ulur. Karena saya sama anak saya juga bilang sama suami saya, mau sampai kapanpun, aku nggak mau ada dia kedua. Cukup saya, karena belum tentu anak saya kuat jadi saya. Apakah kamu kuat? Hidup di usia 19 tahun, ngidupin papa dengan dalam keadaan stroke, nggak punya apa-apa, kita nggak bawa badan. Saya bingung saat itu, karena saya sekolah bayar sendiri. Bapakku cuma tukang las, sama security, mungkin penghinaan itu udah cukup. Jadi kalau ada orang bilang gini, alah artis baru, gue bukan artis, mohon maaf, enggak. Seniman aja gitu ya. Saya bukan artis juga, saya nggak pernah sombong karena saya tahu hidup dengan mobil mewah nggak punya. Ada mobil juga kita masih kredit bahasanya. Jadi kalau orang bilang saya belagu dengan hidup tinggi, oh mohon maaf saya pernah jadi hidup susah. Sampai sekarang pun saya masih ngontrak rumahnya. Jadi belum ada saya mau sombong kayak gimana pun. Jadi kalau orang-orang tua yang lain mau jadi ngelihat anaknya bahagia, ya jadilah taking mirror, ngaca dulu. Jadi berkaca lagi. Oke. Kalau nggak mau disakitin ya jangan nyakitin. Ya seperti itu ya, sebenarnya kata-kata yang kalau lo nggak mau disakitin atau jangan nyakitin itu bukan hanya ke orang tua aja sih, misalnya ke semua orang, jangan pernah ganggu orang duluan. Mungkin ya buat bunda-bunda, ayah di luar sana mungkin ya tolong dirubah. Mungkin tapi kan setiap orang tua pasti punya cara masing-masing, tapi kalau dengan mengeluarkan kata-kata kasar, terus juga kayak ada kekerasan itu yang tidak dibolehkan sih sebenarnya karena trauma kita betul. Trauma itu dan susah banget itu nanti untuk dihilangin ke depannya seperti itu. Iya. Dan aku tahu juga Teteh belajar untuk menyembuhkan itu pelan-pelan, iya kan, tidak sendiri. Dan ya itu aku tadi bilang ya kan, Teteh adalah salah satu wanita terkuat yang hari ini aku temuin dan aku berharap Teteh tetap di jalan yang benar ini ke depannya dan semua insya Allah semua dilancarkan sama Allah di sana. Wow, dan memang obrolan kita hari ini agak sedikit merinding ya karena ngebahas tentang ilmu hitam. Dan menurut aku nih ya buat sahabat dari Master, ilmu hitam itu nggak ada yang benar-benar nggak? Pasti ada yang mungkin di awalnya doang. 1 sampai 10 satu doang deh istilahnya yang dibikin enak, 9 bakal dibikin susah. Jadi ngapain pakai ilmu hitam gitu? Pakai ilmu yang bener-bener aja. Ketika kita misalkan butuh merubah tampilan, yuk tinggal ke klinik. Bener nggak sih Kak Ria? Jangan ngapain ke dukun. Yang ada nanti dimasukin emas bukan emas aslinya. Iya banyak kok. Kan aku kadang tuh suka nggak percaya sama dukun gitu. Misalnya kayak nggak lo aja. Kok kamu nggak bisa membuktikan pada diri kamu sendiri, tapi kamu bisa membuktikan pada orang lain gitu loh. Kalau ilmu hitam ya awalnya kita nyakitin ya udah kita nyakitin hari itu. Tapi
ke yang treat yang kedua kali kalian harus nambah uang yang sebanyak itu. Oke, jadi memang kayak pancingan aja di awal kamu dibikin enak, sisanya kamu akan dibikin seret gitu ya. Nah mungkin buat sahabat Dermaster juga yang pengen konsultasi, misalkan yang pengen ada keluhan-keluhan, ada sesuatu, kalau aku nanti di balik layar aku akan bercerita kepada Teria ya tentang kehidupan yang agak sedikit mistis juga, tapi nggak apa-apa. Nah mungkin ya buat sahabat Dermaster yang ada keluhan-keluhan seperti aku bisa langsung kepoin aja Instagramnya di Teria, di mana Instagramnya Teh? Ria.puspita93. Nah, bisa di-copy di situ, nanti kita tulis juga nih di description kita ya kan. Bisa mungkin komen-komen juga, jangan lupa juga nih buat sahabat Dermaster, buat mungkin followersnya Teria juga, untuk ini yang sudah pasti kalau udah nonton channel kita untuk like, share, juga subscribe ya di Dermaster Klinik Indonesia seperti itu. Dan Teria, terima kasih hatur nuhun sudah hadir, sudah mau berbagi cerita, udah mau sharing bagaimana perjalanan hidup kamu yang tadinya begitu kelam, sekarang alhamdulillah pelan-pelan menjadi terang gitu ya Teteh. Semoga kedepannya juga makin sukses. Yang penting sehat-sehat selalu ya Teteh. Kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Erdio Hen mewakili semua kru yang bekerja. Sampai ketemu lagi. Bye bye. See you.